Sebutkan satu alasan kenapa kamu nggak beli handphone dari Samsung. Ya, saya dulu ya. Jujur di pelayanan service center yang menurut saya masih perlu diperbaiki. Tapi apakah dengan alasan tersebut saya nggak akan merekomendasikan smartphone Samsung? Ya, tentu tidak. Karena masih banyak faktor lain yang menurut saya kenapa Samsung masih masuk rekomendasi saya. Dan kali ini saya akan membahas Samsung Galaxy A36 5G. Saya Koko, ini dia Samsung Galaxy A36 5G setelah 1 bulan rilis. Oke, setelah sebulan rilis, Samsung A36 saya ini sudah dapat update beberapa kali. Lupa saya sudah beberapa kalinya. Itulah alasan kenapa saya suka dengan Samsung ya. Mereka itu ngasih pembaruan update nggak pelit. Si Galaxy A36 ini aja dikasih 6 tahun untuk security update dan 6 kali OS update. Selain itu ya, dalam saya pakai Galaxy A36 memang One UI 7 di sini smooth banget. Susah banget mencela A36 dari segi software. Buat pengguna Samsung pasti tahu ya. Apalagi sekarang sudah dibekali dengan Galaxy AI yang lebih banyak improvementnya. Kayak circle to search-nya sekarang juga bisa search lagu. Lalu filter ketika ngedit foto juga bisa ambil template dari foto yang lain. Dan object eraser-nya juga makin lebih halus. Untuk sebuah smartphone kelas mid-range menurut saya AI yang disediakan sudah lebih dari cukup. Dan ya, kita tahu kalau object eraser-nya itu bahkan lebih bagus daripada merek buah-buahan ya. Namun kalau teman-teman melihat desain smartphone-nya, pasti yang akan selalu dikomen yaitu bezel layarnya. Tapi sebelum ke situ, sejujurnya saya lebih suka A36 ini daripada A56 ketika digenggam. Entah kenapa saya lebih suka dengan gripnya, walaupun kalau dilihat ini desainnya sama persis. Cuma di material aja yang tentu berbeda karena di Galaxy A36 menggunakan material plastik di framenya dan untuk back covernya ini glass dengan Gorilla Glass Victus Plus. Oke, lanjut soal bezelnya tadi. Untuk kiri kanan atas sih sudah oke lah ya, tapi yang bawah ini kurang tipis sedikit. Kalau saja Samsung bisa meratakan tipisnya dari bezel itu, bikin perfect deh. Karena layar berukuran 6,7 inch-nya tuh sudah bagus. Super AMOLED resolusi 1080x2340 pixel, refresh rate up to 120Hz, brightness peak di 1900 nit, sudah ada AOD-nya seperti biasa dan juga dilindungi oleh Corning Gorilla Glass Victus Plus. Saya selama beberapa tahun pakai handphone Samsung sih hampir nggak pernah komplain soal kualitas layar dari Samsung. Warna jelas keluar semua, detailnya tajam, touchscreen dan smoothnya refresh rate ajib banget. Mau dipakai untuk di luar ruangan pun juga bisa banget. Terus kalau ada lightsaber ketika update software, gimana tuh mas? Sebenarnya itu nggak cuma terjadi di Samsung aja kok, tapi di brand lain pun juga ada. Jadi ya memang mesti pinter-pinter ketika update firmware. Kemarin Om Deddy Jakarta Review pernah share deh cara update firmware yang aman. Coba cek ya. Namun yang jelas saya susah banget komplain kalau soal kualitas layar dari Samsung. Buat main game pun touchscreen dan detailnya jadi bikin main game lebih puas. Itu juga terbukti di beberapa pengujian benchmark kami. Antutunya tembus 600 ribuan. 3D Mark Wildlife overall score di 3470, average FPS di 20,78 dan stability-nya 91,9%. Lalu Geekbench 6 single core di 1000-an dan multicore di 2900-an. Terus ketika kami uji storage testnya juga menunjukkan bahwa A36 menunjukkan bahwa dia menggunakan UFS 2.2. Kecepatan storage ini penting banget karena kalau lambat nanti ketika kita buka aplikasi atau game itu akan lemot banget ngeloadnya. Nah sayangnya kamu nggak bisa tuh nambah memori eksternal di Galaxy A36. Jadi menurut saya ketika lagi ada promo upgrade storage langsung gas saja. Atau beli ya minimal 256GB. Karena jujur sekarang aplikasi dan game makin gede makan memori. SoC Snapdragon 6 Gen 3 ini juga pas buat Galaxy A36 buat main game aman banget. Kayak di PUBG Mobile di sini kami bisa dapat settingan smooth extreme. Dimana sebenarnya di SoC yang sama harusnya bisa dapat di 90 fps. Tapi itu justru bikin lebih aman karena jadi minim frame drop dan terasa lebih smooth. Average-nya di 59 fps, touchscreen dan gironya juga terasa responsif. Tidak terasa delay sama sekali. Bahkan setelah dimainkan selama 30 menit, suhu panas tergolong stabil dan masih smooth.
Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 6% dengan suhu panas di 42 derajat Celcius. Lalu kalau untuk main game Genshin Impact gimana? Nah, settingannya dapat tuh highest ya. Lalu kami mentokkan di highest 60 fps. Gameplaynya ternyata belum cukup stabil dan masih terasa frame dropnya. Apalagi ketika full animasi keluar, walaupun secara gambar yang dihasilkan tuh beneran maksimal. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 9% dengan suhu cukup terasa naik di 44 derajat Celcius. Ya, dimana bisa kita simpulkan kalau Snapdragon 6 Gen 3 di A36 5G ini tidak terlalu dioptimalkan oleh Samsung. Terasa banget performanya ditahan. Harusnya Samsung bisa tuh buka full performanya, tapi mungkin ada satu dan lain hal yang akhirnya dibatasi. Tapi A36 5G ini dari yang kami rasakan ketika main game, terasa sedikit lebih mulus daripada Samsung Galaxy A56. Baterai 5000 mAh yang ditanam juga bisa buat saya pakai selama 12 jam lebih. Itu juga terbukti di PC Mark bisa dapat di 13 jam 40 menit. Terus ketika kami pakai untuk nonton YouTube, selama 1 jam baterainya berkurang 6%. Terakhir saya ingin bahas soal kameranya. Setupnya pakai 3 kamera, main kameranya 50 megapiksel, ultra wide kameranya 8 megapiksel, dan masih dibekali oleh makro kamera 5 megapiksel. Sedangkan untuk kamera depan ada front kamera 12 megapiksel yang tersembunyi di punch hole-nya. Hasil jepretannya kalau menurut saya sudah oke untuk sebuah smartphone di harganya. Dynamic range-nya luas, detail oke, terus brightness dan kontras cukup seimbang. Saya sih suka dengan hasil jepretannya pada umumnya. Untuk ngehandle backlight juga masih bisa tuh SDR-nya. Yang terasa aneh kadang white balance-nya tuh nggak stabil. Ini harusnya bisa diperbaiki lewat software ya. Mode ultrawide warnanya berubah tuh daripada pakai lensa utama. Terlihat warnanya sedikit kurang exposure, detail tentu juga tidak sebagus kamera utama tapi masih oke. Distorsi minim dan mampu ambil gambar dengan sudut yang luar. Sedangkan kalau untuk portrait ya bokehnya cukup rapi asal di kondisi yang nggak terlalu rumit. Yang menarik di sini masih ada makro kamera walau cuma 5 megapiksel. Buat teman-teman yang mau explore makro ini hasilnya terbilang bagus. Warnanya juga stand out dengan detail yang oke juga. Terus untuk kamera depan hasilnya punya karakter yang sama dengan kamera belakang. Buat handle backlight yang terik banget juga bisa nih, asal angle-nya pas ya. Detailnya juga bagus, skin tone juga masih oke, dan kalau mau bokeh juga terbilang cukup rapi. Nah, ini adalah hasil rekaman kamera depannya Samsung A36 di resolusi Ultra HD 30 fps. Kalau untuk video kamera belakang hasilnya cukup smooth, warnanya terbilang cukup natural dengan detail yang bagus juga. So, kesimpulannya, saya masih sama ketika di statement awal saya tadi. Samsung Galaxy A36 5G ini masih bisa jadi salah satu rekomendasi kamu ketika lagi nyari smartphone di harga 4-5 jutaan. Nah, dimana memang kamu nyarinya tuh user experience-nya atau kenyamanannya. Karena toh kita beli sebuah smartphone pasti nyari yang pas sama kebutuhan kan. Nah, itu bisa kamu dapatkan di Galaxy A36 5G ini. Karena kalau nyari spek tentu banyak brand lain yang lebih tinggi. Jadi sebenarnya A36 5G ini tuh semuanya serba pas. Mau dipakai buat main game bisa, buat foto-foto video tentu juga bisa. UI tentu paling nyaman di antara semua brand smartphone, layar juga begitu. Nah, tapi kalau kamu memang nyari smartphone yang powerful banget ya tentu A36 5G ini bukan pilihan yang tepat. Namun kalau kamu merasa ini aja sudah memenuhi semua kebutuhanmu, kamu bisa beli lewat keranjang atau lewat link yang ada di kolom deskripsi. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.